Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan SKI tentang hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai setting sosial, politik, kepercayaan, kemudian suku-suku terkemuka di kota Madinah. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu peluang dan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, perlu diketahui bahwa kota Mekah itu adalah sebuah lembah yang tandus. Kondisi alam geografis negeri Mekah ini berpengaruh besar terhadap membentuk sikap dan watak masyarakatnya. Pada umumnya penduduk Mekah berwatak buruk dan tidak mampu berpikir secara jernih. Sementara itu Yastrib atau kota Madinah merupakan wilayah pertanian yang subur yang menghasilkan hasil-hasil pertanian melimpah. Nah, suhu udaranya tidak sepanas di Mekah. Sebaliknya, masyarakat Yastrib atau masyarakat Madinah berhati lembut, penuh pertimbangan dan cerdas. Jadi, dakwah Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang seperti itu daripada masyarakat kota Mekah. Nah, kemudian alasan lain Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hijrah ke Yastrib karena tekanan dan gangguan, bahkan ancaman masyarakat Quraisy terhadap dirinya dan umat Islam semakin menjadi. Karena itu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk lebih dahulu untuk pergi ke Madinah. Nah, diceritakan ketika tokoh dan masyarakat Quraisy itu mendengar keinginan dan persiapan sahabat Nabi SAW akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Yastrib atau Madinah, menemui kaum Aus dan Khazraj, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan itu terjadi pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi. Dihadiri oleh seluruh suku Quraisy. Pertemuan ini bertujuan antara lain mengatur strategi menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad SAW ketika kaum musyrikin merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Perintah itu segeralah terdengar kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersama Abu Bakar dan Ali menunggu perintah Allah. Ketika suasana semakin kritis, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Diceritakan bahwa menjelang hijrah Nabi SAW bersama Abu Bakar tidur di lantai, sementara Ali menempati tempat tidur Nabi SAW. Kemudian pada tengah malam Nabi bersama Abu Bakar berangkat meninggalkan Mekah tanpa pengetahuan masyarakat Quraisy. Ketika mereka mengepung rumah Nabi dengan tujuan untuk membunuhnya, mereka sangat kecewa karena hanya menemukan Ali yang sedang tidur di ranjang. Nabi SAW, mereka kemudian mengejar Nabi, tapi tidak ketemu karena Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tur. Setelah situasi aman, Nabi SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, singkat cerita, Nabi dan Abu Bakar tiba di kota Madinah atau kota Yastrib dengan selamat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Selang 3 hari kemudian Ali pun menyusul ke kota Madinah. Nah, kehadiran Nabi dan umat Islam di kota Madinah disambut gembira oleh penduduknya dengan pujian yang luar biasa. Kedatangan Nabi SAW dan para sahabatnya ke Yastrib atau kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Nah, kemudian dengan diterimanya umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW dapat melakukan penyebaran dakwah Islam dengan baik. Nah, karena mendapatkan dukungan kemudian sambutan dari kaum Ansor bagi umat Nabi Muhammad SAW dan Islam. Selain itu, umat Islam yang datang dari kota Mekah ke Madinah atau kaum muhajirin ikut aktif menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Nah, melihat keadaan itu, Nabi Muhammad berusaha mempersiapkan langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid
kemudian menciptakan persaudaraan, kemudian perjanjian dengan Yahudi di Madinah, dan pembangunan pasar. Nah, inilah langkah-langkah yang akan dilakukan Nabi Muhammad di kota Yastrib atau kota Madinah. Nah, yang pertama membangun masjid. Masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjid Nabawi di tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Jadi masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Nabawi di tanah seorang anak yatim, Sahal bin Suhail, dua anak Nafi' bin Umar bin Sa'labah dari Bani Najjar yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Nah, tanah tersebut dibeli oleh Nabi SAW untuk pembangunan masjid. Di antaranya di tanah tersebut juga terdapat pohon kurma dan pemakaman tua. Rasulullah memerintahkan menebang pohon kurma itu serta menggali dan memindahkan kuburan untuk keperluan pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah saja, tetapi juga untuk kepentingan sosial, politik, pendidikan, seperti untuk menampung orang-orang muslim yang lemah, miskin, belum memiliki tempat tinggal, kemudian untuk menampung kaum perempuan yang baru masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, berdirinya masjid tersebut bukan saja merupakan tonggak berdirinya masyarakat Islam, juga merupakan titik awal pembangunan kota. Jalan-jalan raya di sekitar masjid dengan sendirinya tertata rapi sehingga lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat kota dan pusat perdagangan serta pemukiman. Nah, sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kepemimpinan Abu Bakar tidak mengalami perubahan terhadap Masjid Nabawi ini. Barulah setelah Khalifah Umar bin Khattab terjadi perbaikan. Misalnya Khalifah Umar bin Khattab mengganti tiang-tiang masjid dengan kayu. Dia juga memasang atap masjid agar terhindar dari hujan. Nah, dalam catatan sejarah, perintah azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah pada awal hijrah di Masjid Nabawi Madinah. Kemudian pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, mengganti dinding dan tiang-tiangnya dengan batu berukir dan atapnya diganti dengan rumbai yang terbuat dari kayu. Nah, kemudian setelah membangun masjid, Rasulullah menciptakan persaudaraan baru atau al-mu'akhad. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar muhajirin yang datang ke Madinah tidak membawa perbekalan yang cukup dan bahkan tidak memiliki apa-apa karena perbekalan mereka sudah habis dalam perjalanan. Kebanyakan dari mereka meninggalkan seluruh harta kekayaan di kota Mekah. Nah, melihat kenyataan ini, kaum Ansor rela yaitu memberikan sebagian harta yang mereka miliki untuk kaum muhajirin. Ada yang menyerahkan pohon kurma dan lahan pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena begitu cintanya kaum Ansor kepada kaum muhajirin, bahkan ada yang menawarkan rumah kepada kaum muhajirin, tetapi tawaran itu ditolak secara halus oleh Rasulullah SAW. Nah, meskipun perhatian kaum Ansor begitu besar kepada Rasulullah dan muhajirin lainnya, Rasulullah SAW tetap berusaha keras mencari cara untuk memperbaiki kehidupan perekonomian kaum muhajirin. Nah, sikap ini dilakukan agar mereka tidak menjadi beban kaum Ansor. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, salah satu langkah strategis yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu al-ukhwah Islamiyah, yaitu adalah mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Nah, langkah yang ditempuh Rasulullah ini tidak hanya bermaksud mengatasi problem ekonomi atau materi saja, juga salah satu upaya untuk menghapuskan perbedaan sosial agama. Terbukti adanya persaudaraan antara bekas hamba sahaya dengan tokoh-tokoh yang terpandang. Nah, sejak kedatangan Nabi di Madinah, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan langkah-langkah positif demi perbaikan kehidupan masyarakat muslim Madinah khususnya dan masyarakat non-muslim pada umumnya, sehingga tercipta suasana aman, damai. Nah, langkah konkret lain dilakukan Nabi adalah menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekah
yaitu Muhajirin, dengan umat Islam Madinah, yaitu kaum Ansor. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat barisan umat Islam di kota Madinah. Nah, selain ukhuwah Islamiyah atau al-muakkhat yang Rasulullah SAW lakukan, juga melakukan konsolidasi internal umat Islam, atau dalam konteks sekarang disebut kerukunan intern umat Islam. Untuk apa? Untuk menghilangkan dendam lama jahiliyah yang kemungkinan masih membekas. Nah, kemudian beliau tidak memberikan peluang bagi muncul dan berkembangnya kembali tradisi jahiliyah. Di antara perjanjian internal umat Islam tersebut, bahwasanya yang pertama, mereka adalah umat yang satu di hadapan umat yang lain. Kemudian kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai dengan kemampuan mereka bersekutu, bergotong royong dengan membayar diat dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang mukmin dan mutakin harus menolak kezaliman, kejahatan, permusuhan atau kerusakan yang ada di tengah-tengah mereka. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membela orang kafir terhadap orang mukmin. Orang-orang mukmin itu sederajat karena telah menyerahkan darah mereka di jalan Allah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa suatu kesalahan yang mengharuskan dirinya dibunuh, maka ia dikosos, kecuali jika wali orang yang dibunuh itu ridho. Nah, butiran-butiran isi perjanjian tersebut menjadikan umat Islam semakin kuat, karena semua yang disebutkan memiliki konsekuensi akidah, hukum, politis, dan hukum bagi umat Islam yang melanggar ketentuan tersebut ya. Nah, kemudian selain itu juga melakukan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Sebagaimana ditegaskan pada bagian sebelumnya, bahwa masyarakat yang bermukim di Madinah tidak hanya muslim, juga penganut agama Yahudi. Untuk kelangsungan hidup, baik kehidupan sosial maupun beragama, maka Nabi Muhammad SAW melakukan upaya penggalangan kerukunan hidup beragama dengan masyarakat Yahudi Bani Quraisyah, Bani Nazir, dan Bani Qainuqa. Nah, selain penganut Yahudi, masih terdapat masyarakat musyrik lain di Madinah. Nah, tujuannya apa? Tujuan dan target dakwah agar berhasil secara maksimal tanpa harus merasa khawatir dengan berbagai ancaman. Nah, isi perjanjiannya diantaranya adalah orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah umat tersendiri yang berdampingan dengan kaum mukminin. Orang Yahudi berhak mengatur agama mereka sendiri, kaum muslimin berhak mengatur agama mereka sendiri. Nah, kemudian orang-orang Yahudi berkewajiban memikul biaya mereka sendiri, dan kaum muslimin juga begitu. Nah, di antara mereka wajib tolong menolong untuk menghadapi orang-orang yang memerangi mereka. Kemudian di antara mereka saling mengingat dan saling berbuat kebajikan. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di halaman 58. Nah, yang terakhir, langkah Nabi adalah pembangunan pasar. Pembangunan pasar ini didasari atas kenyataan yang terjadi di Madinah, bahwa masyarakat Yahudi memiliki kelebihan dalam berdagang. Hanya dalam pelaksanaannya mereka sering melanggar etika berbisnis. Nabi Muhammad SAW berkeinginan masyarakat Madinah memiliki tempat dan mitra bisnis yang baik demi stabilitas sosial, politik, ekonomi yang dapat dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan Madinah sebagai sebuah pusat pemerintahan dan perdagangan. Nah, untuk keperluan inilah Rasulullah mencari lokasi strategis. Kemudian beliau memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi. Nabi Muhammad menandainya dengan menggaris batas-batasnya dengan kaki. Kemudian menentukan lokasi bagian dalam pasar untuk menjual barang atau komoditi yang diperjualbelikan, seperti ternak, bahan makanan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini Rasulullah SAW bersabda, inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan juga menetapkan pajak atasnya. Nah, untuk melihat perkembangan pasar dan perilaku pedagang, tak jarang Nabi Muhammad mengunjunginya dan masuk ke dalam pasar untuk
mengawasi berbagai peristiwa yang terjadi. Pernah terjadi suatu ketika beliau menemukan seseorang penjual bahan makanan yang basah agar beratnya bertambah. Melihat ini Rasulullah bersabda, siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Kegiatan Nabi SAW ini mendapatkan kecaman dari kelompok musyrik. Bahkan dikatakan hal ini tidak wajar bagi seorang terpandang seperti bila peristiwa ini direkam dan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-7. Kemudian kunjungan untuk melakukan pengawasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya aspek ekonomi dalam membina masyarakat, dan pasar yang merupakan salah satu sarana pokok untuk maksud tersebut, bukan tempat yang harus dinilai sebagai tempat yang paling buruk. Nah, inilah langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Di antaranya yang pertama yaitu membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian membuat perjanjian dengan Yahudi, dan yang terakhir yaitu pembangunan pasar. Nah, mungkin cukup sampai sini pembahasan kita. Kita akan melanjutkan pembahasan minggu depan, yaitu tentang respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.